Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah Amalia dengan NIM 2109016 dari akuntansi terapan kelas B. Baik, tujuan saya di sini membuat video itu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, yang dimana dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Ibu Krisdayanti BR Ginting SE MSI. Nah, adapun pembahasan yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai isu penggelapan dana pada PT Bank Maybank Indonesia. Baik, sebelum masuk ke intinya, saya akan memaparkan mengenai sejarah bank. Nah, perkataan bank berasal dari bahasa Italia yaitu banco, yang berarti kepingin. Papan yang digunakan sebagai tempat meletakkan buku yaitu sejenis meja menurut Muhammad Muslihidun 1998. Fungsi ini kemudian berubah semakin luas, yaitu sebagai meja tempat menukarkan uang. Aktivitas ini dilakukan oleh pemberi pinjaman atau kreditor dan para penukar uang di Eropa untuk menunjukkan atau memamerkan uang mereka kepada para pedagang dan orang-orang yang berlayar. Aktivitas ini telah mulai dilakukan pada abad pertengahan dan dari sinilah timbul istilah bank. Nah, adapun pengertian bank. Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dalam Undang-Undang UU nomor 10 tahun 1998. Bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Adapun jenis-jenis bank, yang pertama itu ada bank umum, bank perkreditan rakyat, bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik asing, dan bank milik campuran. Nah, adapun pengertian penggelapan dana. Penggelapan dana merupakan sebuah tindakan kejahatan yang merugikan masyarakat, khususnya pihak nasabah, yang dilakukan dengan cara menyembunyikan sebagian dana atau uang milik nasabah kepada satu orang atau lebih dengan tujuan untuk mengalihkan kepemilikan atau pencurian. Penggelapan dana sudah diatur oleh Undang-Undang Hukum dan Pasal 374 KUP, sedangkan penipuan diatur oleh Undang-Undang Hukum Pasal 378 KUP yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum. Hukum penggelapan dana yang wajib diterima oleh pelaku yaitu pasal 374 KUP dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. Nah, adapun isu yang penggelapan dana pada PT Bank Maybank pada bulan November tahun 2020 digegerkan dengan isu pembobolan dana nasabah PT Bank Maybank Indonesia milik atlet e-sport Winda Lunardi dan ibunya Floleta senilai 22 miliar. Awal mula kasus tersebut yaitu saat atlet e-sport Winda Lunardi atau yang biasa disebut Lunardi ditawarkan pembuatan rekening berjangka oleh tersangka, namun rekening yang ditawarkan ternyata palsu. Tersangka menyebutkan bahwa dirinya mengiming-iming korban dengan keuntungan bunga sebesar 10%, sehingga Winda selaku korban pun tertarik dengan tawaran tersebut. Akhirnya pelaku mengambil uang tabungan korban dengan cara dikirimkan ke rekening temannya dan diputar kembali untuk menghasilkan keuntungan. Selain itu, pelaku juga melakukan aksi pemalsuan data-data korban sehingga uang tabungan milik korban habis dan diinvestasikan ke temannya. Pada akhirnya, Winda Lunardi melaporkan kasus tersebut ke Badan Reserse Kriminal perihal uang tabungan miliknya dan ibunda Floleta senilai 20 miliar yang hilang.
Brigadir Jenderal Helmi Santika mengatakan bahwa perkara tersebut telah masuk dalam proses penyelidikan dalam kasus tersebut. Hotman bilang Maybank Indonesia segera melangsungkan investigasi ketika mengetahui adanya kasus uang raib tersebut. Perseorangan mengaku juga melaporkan dugaan tindakan pidana tersebut kepada pihak kepolisian. Laporan Maybank Indonesia sudah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian dan oknum kejahatan saat ini telah ditangkap. Selanjutnya, Barreskrim Polri menetapkan Kepala Cabang Maybank Cipulir berinisial A sebagai tersangka kasus hilangnya uang di rekening Winda, R, dan ibunya. Saat ini penyidik sedang melacak aset tersangka A yang bersumber dari hasil kejahatannya. Aset yang sudah teridentifikasi pun akan disita. Nah, adapun solusi yang diberikan itu dengan transparansi dan komunikasi yang efektif. Hal tersebut juga bisa menetapkan transparansi penuh terkait isu penggelapan dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada publik. Selanjutnya yaitu dengan melibatkan publik secara proaktif melalui komunikasi efektif untuk membangun pemahaman tentang langkah-langkah yang diambil oleh pihak bank. Nah, adapun kesimpulannya itu PT Bank Indonesia telah memulai penyelidikan korupsi terhadap TM Force-nya Winda Linardi dan 22 miliar floretanya. Investigasi tersebut bertujuan untuk mencegah dampak negatif terhadap industri dan masyarakat. Bank telah menerapkan kebijakan perlindungan data dan melakukan penyelidikan menyeluruh. Bank juga telah menerapkan strategi transparansi dan komunikasi untuk memastikan transparansi dan pemahaman masyarakat terhadap kegiatannya. Audit internal bank dan perubahan struktural telah dilaksanakan untuk mengatasi potensi dampak negatif. Adapun sarannya itu saat ini perkembangan industri perbankan tengah memasuki era transformasi, globalisasi dan liberalisasi pasar keuangan saat ini, mengakibatkan meningkatnya persaingan antar bank khususnya dalam penghimpunan dana. Oleh karena itu, pihak bank dituntut untuk memiliki keterampilan dalam mengelola dan mengawasi suatu kekayaan, utang, dan modal bank yang terkoneksi oleh bank lainnya dengan baik, yang lebih mendasar daripada keahlian dan keterampilan dalam mengelola bank. Maka bank mulai dari Dewan Komisaris, direksi, dan pegawai bank. Artinya, pengelolaan bank hendaknya merupakan pihak yang senantiasa menjunjung tinggi kode etik perbankan dan menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan. Sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.